Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Amsakar Ahmad SOS MSI. Pemberian Cendramata kepada Bapak Wakil Wali Kota Batam dan juga kepada Ketua PKNTT Bapak Angelinus SH. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah hari penyambutan kepada pemimpin Kota Batam dalam rangka penyambutan keluarga besar Kabupaten Malaka, Kota Batam. Pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Wali Kota Batam Bapak Haji Amsakar Ahmad SOS MSI, yang kami hormati Asisten Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Batam Bapak Dr. Andes Heriman Aga, yang kami hormati anggota DPRD Kota Batam Bapak Kamaludin, yang kami hormati Ketua Umum PKNTT Kota Batam Bapak Angelinus SH, yang kami hormati Sekretaris Umum PKNTT Kota Batam Bapak Muhammad Faisal Ola, yang kami hormati Wakil Ketua PKNTT Bapak Abdurrahman MPD, yang kami hormati Wakil Ketua PKNTT Bapak Abdullah Yusuf SH, yang kami hormati Ketua Umum Kekal atau Keluarga Lembata
Bapak Bastian Langgodai. Yang kami hormati Sekretaris Umum Perkip Kota Batam, Bapak Epidius Halimah Esos. Yang kami hormati Camat Sagulung, Bapak Reza Kadapi SSTP MPA. Yang kami hormati Lurah Sungai Binti, Bapak Rizwandi SE. Yang kami hormati Kepala SMA 23 Kota Batam, Bapak Sarimin Odang SPD. Yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Yosef. Yang kami hormati Bapak Beldinato Dos Santos, tokoh masyarakat Kabupaten Malaka, Kota Batam. Yang kami hormati Bapak Ilyas Muhammad, Ketua Masyarakat Kedang, Kota Batam. Yang kami hormati Bapak Ustadz Suhendri. Yang kami banggakan tentunya Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya keluarga besar Kabupaten Malaka, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbaukan gelar, dan yang kecil tak disebutkan nama. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kita kesehatan, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama hadir di sini dalam rangka pengukuhan dan pelantikan Ikatan Keluarga Besar Kabupaten Malaka, Kota Batam pada hari ini, hari Ahad 16 Agustus tahun 2020, bertempat di Kampung Bumi Aji, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pergi ke Pekan Beli Pelita disuluh oleh Ciani, Indonesia Raya, negeri tercinta, Kota Batam, negeri madani, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Jelita berjalan sendiri di atas titi, doa dibaca ampun dipinta, semoga iman teguh di hati. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Suhendri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera untuk semuanya. Sebelum doa, terlebih dahulu kami untuk menyapa yang terhormat Bapak Haji Amsyad Ahmad, Esos MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu biha bainana wa baina ma'asika, min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka, min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا جديدا مباركا فيه. اللهم طهر أمورنا يا الله وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبلغنا واقضي حوائج والمدينة المنورة ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا يا الله في هذا المكان. اللهم بارك لنا يا الله في هذا الولاية وتبتل. اللهم بارك لنا يا الله في بلاد إندونيسيا وعربيا من المشرق إلى المغرب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada darah di atas titi, jalan sendiri tiada berteman. Doa dibaca setulus hati agar hidup lebih beriman. Terima kasih pada Bapak Ustadz Henry yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, naik perahu ke Pulau Karas hendak menuju si kota Dumai. Panitia bekerja keras, acara dibuat meriah dan ramai. Laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Yosef, dipersilakan. Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat sejahtera buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bapak Haji Amjar Ahmad, Bapak Haji Amjakar Ahmad, maaf, SOS MC yang kami hormati, Bapak Angelinus Esa, Ketua Umum PKNPT kami hormati. Bapak Muhammad Faisal, Sekretaris Camat, Bapak Lurah, Bapak-bapak pengurus organisasi yang berada di bumi payung PKNPT Jakarta. Bapak Santos, Bapak Ilyas Muhammad, seluruh masyarakat Kabupaten Melaka yang hadir pada malam hari ini. Pertama, sehat selalu,
bersama keluarga. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, siang hari memetik selasih diminum di singgasana. Kepada para donatur diucapkan terima kasih sehingga acara ini bisa terlaksana. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia, yaitu orang tua kita Bapak Yosef, yang telah memberikan laporan pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, prosesi pelantikan Ikatan Keluarga Besar Malaka Kota Batam. Sebagai informasi kita semua bahwasanya Kabupaten Malaka merupakan pemekaran daripada Kabupaten Bedu 8 tahun yang lalu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pembacaan surat keputusan kepengurusan oleh Sekretaris Umum PK NTT Kota Batam, Bapak Muhammad Faisal Ola, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bang Amsakan Ahmad. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Bang Kamal. Para tamu undangan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Perkenankanlah kami akan membacakan surat kepengurusan Ikatan Keluarga Besar Kabupaten Malaka Kota Batam periode 2020-2025. Keputusan musyawarah kekeluargaan yang pertama, Ikatan Keluarga Besar Malaka Kota Batam nomor /2 istimewa garing garing tim formatur garing IKBM garing 8 Romawi garing 2020 tentang penetapan personalia Badan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Malaka Kota Batam masa bakti 2020-2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah Ikatan Keluarga Besar Malaka Kota Batam yang pertama, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil pemilihan Ketua Umum IKBM Kota Batam masa bakti 2020-2025 yang dilaksanakan secara musyawarah kekeluargaan dan mufakat. Memutuskan menetapkan keputusan rapat tim formatur musyawarah IKBM Kota Batam yang pertama tentang komposisi pengurus IKBM Kota Batam masa bakti 2020-2025. Komposisi kepengurusan terlampir ditetapkan di Kota Batam pada tanggal 2 Agustus 2020. Tim formatur, Ketua merangkap anggota FD Santos ditandatangani, anggota Ande Nahak ditandatangani, anggota Willy Brodus Tai ditandatangani, anggota Vincent Bria ditandatangani, anggota Gregorius Bria ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor /2 istimewa garing tim formatur garing IKBM garing 8 Romawi garing 2020 tentang penetapan personalia Badan Pengurus IKBM Kota Batam masa bakti 2020-2025. Susunan personalia Badan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Malaka Kota Batam yang saya bacakan ini, jika ada Bapak Ibu ada di sini tetap di tempat. Dewan Pendiri FD Santos 2 Ande Nahak, 3 Joseph Bim, 4 Gregorius Bria, 5 8 Rofidu Seran, 9 Gregorius Bere Seran, 10 Siprianus Kelau, 11 Carles. Dewan Pelindung Wali Kota Batam 2 Ketua DPRD Kota Batam, 3 Kapolresta Barelang, 4 Dandim 0316 Batam, 5 Lanal Kota Batam,
6. Kepala Kejaksaan Negeri Batam. 7. Kepala Pengadilan Negeri Batam. Dewan Penasehat. Pertama, Ketua Umum Perkid Kota Batam. 2. Ketua Umum PKITT Kota Batam. 3. Joseph Bing. 4. Ruslan Cuma. 5. Manuel Nahak. 6. Kompol Edi Buce. 7. Kompol Felix Mau. 8. Elias Muhammad Liubeda. 9. Siprianus. Dewan Pengurus Harian yang saya bacakan ini adalah Bapak Ibu yang dilantik dan akan maju ke depan, yaitu di depan panggung, bukan di atas panggung ya. Yang pertama, Sekretaris Primus Nahak. Bendahara Email Tahu. Di bawah panggung, Pak, di tengah ya. Wakil Ketua Ande Nahak. Wakil Ketua Ruslan Cuma. Wakil Ketua Gregorius Bria. Wakil Bendahara Sri. Bidang Humas Sosial Kemasyarakatan Willy Brodus Tae. Koordinator Wilayah Sungkulung Gregorius Bereseran. Wilayah Batu Haji Rago Taser. Wilayah Barelang Siprianus Klau. Wilayah Batam Center Carles Nahak. Ketua Bapak FD Santos. Ditetapkan di Batam pada tanggal 2 Agustus 2020. Informator Ketua merangkap anggota FD Santos ditandatangani, anggota Ande Nahak ditandatangani, anggota Willy Brodus Tae ditandatangani, anggota Vincent Bria ditandatangani, anggota Gregorius Bria ditandatangani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan naskah pelantikan oleh Ketua PKITT Kota Batam, Bapak Angelinus SH, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Pertama-tama mari kita menyampaikan puji dipertemukan pada kesempatan yang sangat berbahagia di Kelurahan Sebinti, Kecamatan Sebelum. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Masyarakat Ahmad. Yang saya hormati saudara saya, abang saya, Kak Kamal, anggota DPRD Kota Batam. Yang saya hormati Ibu Irma Manurung, beliau ini Kesbangpol yang baru. Yang saya hormati juga Bapak
Asisten 3, yang saya hormati Pak Camat Sagulung, yang saya hormati juga Lurah Sebinti, yang saya kasihi Pak Santos, ketua yang terpilih, yang sangat-sangat saya banggakan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Sebinti. Saya hampir lupa ada orang tua kami, Pak Yosef Ijin. Beliau tadi sebagai ketua panitia. Begitu juga ada beberapa tokoh lagi, ini perlu saya harus kenalin ke Amsaka. Ada dari ketua paguyuban Lembata yang baru terpilih, anak muda. Tolong berdiri, Bastian Lamadari. Hadir di sini juga satu kebanggaan buat kami, ada Pak Faisal yang tadi sudah membacakan. Beliau ini sekretaris, berdiri dulu pas itu. Banyak warga di sini. Ada juga Pak dosen, bukan dosen, beliau ini rektor di salah satu universitas yang ada di Kota Batam. Kebanggaan buat orang timur juga. Praman, tolong berdiri. Nah ini ada juga DH5 ini. Dia ini rangkap ini, pengurus PKNTT dan juga Perki. Sekretaris di Perki. Ada juga kepala sekolah, salah satu kepala sekolah, kebanggaan kami juga. Baru kali ini kepala sekolah dari NTT, Pak Sarmin. Kemudian yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf. Jadi Bapak Ibu dan seluruh saudara-saudaraku yang saya hormati, yang saya kasihi, beberapa waktu yang lalu, mohon izin saya cerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu, ketua terpilih mendatangi saya di kantor saya di Pasir Putih. Mereka minta kehadiran saya, dan kalau memungkinkan Pak Ketua tolong undang juga Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota. Saya di depan mereka dengan Pak Ilyas. Mana Pak Ilyas ini? Pak Ilyas, jangan jauh-jauh Pak Ilyas. Di sini aja Pak Ilyas. Mereka berdua datang, saya bilang oke, coba saya hubungin. Beliau berdua. Dan malam hari ini satu kebanggaan buat kita, khusus warga masyarakat Melaka yang ada di Kota Batam, hadir di depan kita Bapak Wakil Wali Kota Batam. Wakil Wali Kota Batam, Bapak Rudi, Wali Kota Batam tidak sempat hadir. Beliau menitip salam untuk kita semua, yang nanti mungkin sebentar disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Batam. Bapak Ibu dan seluruh saudara-saudariku yang saya hormati, yang saya kasihi, tadi Pak Sekum langsung yang membacakan itu, jangan main-main Bapak Ibu. Ini Pak Sekum yang membacakan itu. Susunan kepengurusan di keluarga besar Melaka yang ada di Kota Batam. Jalankan organisasi ini dengan baik dan benar. Jalin hubungan kerja yang baik dengan pemerintah setempat. Baik itu Pak Camat, apalagi Pak Camat malam hari ini hadir. Pak Lurah dan tokoh masyarakat seluruhnya yang ada di Kota Batam. Jangan memandang oh ini orang Melaka, saya pegang. Oh ini orang dari suku ini, enggak boleh. Itu jangan sampai terjadi. Semua adalah saudara. Semua adalah NKRI. Terima kasih. Kebanggaan buat kita sekali lagi. Kepada seluruh saudara-saudaraku, khusus untuk warga Melaka dan juga warga NTT umumnya, tolong jangan lupa. Ini hadir ini luar biasa. Beliau capek luar biasa. Tapi karena menghargai kita, malam hari ini beliau melangkahkan kaki, meringankan kakinya untuk datang bersama kita, Bapak Wakil Wali Kota Batam. Ingat Bapak Ibu, jangan lupa beliau ini dengan Pak Rudi. Biar aman. Baik, Bapak Ibu dan seluruh saudara-saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya minta Kak Rudi juga melantik sebuah paguyuban besar yang ada di bawah PKNTT yang namanya IKBM, Ikatan Keluarga Besar Maumere. Beliau juga yang saya minta. Dan oleh karena itu, malam hari ini juga layak buat kita. Kalian harus bangga bahwa malam hari ini saya atas nama Ketua PKNTT, saya meminta dengan hormat Bapak Wakil Wali Kota Batam
yang melantik Bapak Ibu dan seluruh saudara. Mempersingkat waktu kepada Bapak Wakil Wali Kota Batam, saya persilakan. Saya mendampingi beliau. Kehormatan bagi saya Pak Dos dan sahabat-sahabat semua dari Ikatan Keluarga Besar Malaka Kota Batam, dipercayakan oleh Adinda Angelinus. Sebelum saya melantik, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada saudara-saudari sekalian, apakah saudara-saudari bersedia menjadi pengurus Ikatan Keluarga Besar Malaka Kota Batam? Kami bersedia. Terima kasih. Kedua, apakah saudara-saudari bersedia berkorban demi kepentingan organisasi Ikatan Keluarga Besar Malaka Kota Batam? Kami bersedia. Terima kasih. Pada hari ini Minggu, tanggal 16 bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Sungai Binti, Kota Batam, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya melantik saudara-saudari sebagai pengurus Ikatan Keluarga Besar Malaka Kota Batam periode 2020-2025, dan pelantikan ini dinyatakan sah. Kota Batam 16 Agustus 2020, yang melantik Amsakar Ahmad, Wakil Wali Kota Batam. Penyerahan Pataka. Penyerahan Pataka akan diberikan kepada Bapak Wakil Wali Kota Batam, dan Bapak Wakil Wali Kota Batam akan menyerahkan kepada Bapak FD Santos. Ucapan selamat dari Bapak Wakil Wali Kota Batam dan tamu VIP kepada pengurus yang baru saja dilantik. Selanjutnya sesi foto bersama nanti antara Bapak Wali Kota Batam dan tamu VIP dengan pengurus yang baru saja dilantik. Ini Pak. Senyum. Senyum. Senyum, senyum. Tangannya, tangannya gini, Pak. Oke. Oke, silakan.
kepada Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan tamu VIP dapat kembali ke tempat, juga pada berat. Ikatan Keluarga Malaka Kota Batam baru dilantik. Semoga silaturahmi bertambah erat. Sambutan Ketua Umum Ikatan Keluarga Malaka Kota Batam kepada Bapak FD Santos dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa hadir di Kampung Bumi Haji, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Segulung, Kota Batam, dalam rangkaian acara pelantikan Ikatan Keluarga Besar Malaka Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Amsakar, yang terhormat Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, Bapak Kamaludin, yang terhormat Camat Segulung, Bapak Reja Kadafi, yang terhormat Kapolsek Segulung ataupun yang mewakili, yang terhormat Lurah Segulung, Bapak Riswandi, yang terhormat Ketua Umum PKNTD Kota Batam, Bapak Angelinus SH, yang terhormat Ketua Paguyuban di bawah naungan PKNT Kota Batam, ada Bapak Ketua Kedang Elias Muhammad, Bapak Bastian yang hadir bersama kami, juga Bapak Rektor, yang terhormat keluarga besar masyarakat perantau asal Malaka yang ada di Kota Batam, yang terhormat Ketua LPM Kecamatan Segulung, yang terhormat Ketua-Ketua FKTW RT RW Kelurahan Sungai Binti, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Bapak Wakil Wali Kota Amsakar Ahmad, para tamu undangan yang kami hormati, bahwa untuk menjalin tali silaturahmi persatuan dan kesatuan anak perantau asal Kabupaten Melaka, Provinsi NTT yang telah di Batam, yang ada di Batam, maka pada tanggal 2 Agustus 2020 kami semua berkumpul di Kelurahan Sungai Binti. Lalu kami melakukan musyawarah mufakat secara kekeluargaan, memilih mengesahkan kepengurusan Ikatan Keluarga Besar Melaka Kota Batam periode 2020-2025. Puji Tuhan, saya dipercaya dan ditunjuk oleh seluruh peserta musyawarah menjadi Ketua Ikatan Besar Melaka Kota Batam periode 2020-2025. Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Amsakar, para tamu undangan yang saya hormati, saya menyadari bahwa saya masih banyak kekurangan dalam hal mengurus masyarakat anak perantau asal Kabupaten Melaka, Provinsi NTT di Batam. Tapi saya yakin dan percaya dukungan dari masyarakat anak perantau asal Kabupaten Melaka, Provinsi NTT, bapak-bapak pengurus PKNTT lainnya, kami akan berjalan seperti peguyuban-peguyuban lain yang ada di Kota Batam. Kami siap bekerja sama dan berkomunikasi dengan peguyuban-peguyuban yang ada di PKNTT, pemerintah Kota Batam, maupun masyarakat umum lainnya untuk berpartisipasi dalam membangun Kota Batam sebagai kota bandar dunia madani. Saya dan teman-teman pengurus Ikatan Keluarga Besar Melaka Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, juga siap menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu, baik pengurus PKNTT Kota Batam maupun masyarakat umum lainnya. Bapak Wakil Wali Kota Batam beserta tamu undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sebagai Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Keluarga Besar Melaka Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Amsakar Ahmad, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, Bapak Kamaludin, Pak Camat Segulung, Bapak Kadabi, Kapolsek Segulung, AKP Yusriadi, atau yang mewakili Lurah Sungai Binti, Bapak Rizwandi, Ketua Umum PKNTT Kota Batam, Bapak Angelus Esa, Ketua Paguyuban di bawah naungan PKNTT Kota Batam, Keluarga Besar Melaka, masyarakat perantau asal Melaka yang ada di Kota Batam, Ketua LPMC Kecamatan Segulung, Ketua-Ketua FKTW, RT, RW, Kelurahan Sungai Binti, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
bisa menghadiri, memberikan dukungan moral maupun kontribusi lainnya dalam pelaksanaan acara kami ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa akan membalas semua jasa Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Keluarga Besar Melaka Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan penyelenggaranya acara kami ini, karena pada saat ini juga kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, sehingga undangan kami batasi dan juga mungkin ada kekurangan lainnya. Demikian sambutan ini disampaikan kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada satu lagi yang saya sampaikan, Pak, kebetulan ada Pak Wakil, Pak Musakar. Ada keterbatasan kami sebagai masyarakat Melaka yang ada di Kota Batam, karena Melaka baru dimekarkan dari Kabupaten Belu 8 tahun yang lalu, dan juga berjalannya waktu selama sebelum pemekaran ataupun sebelum terjadinya peraturan EKTP yang ada di negara kita, khususnya Kota Batam. Dan itu juga yang ingin kami sampaikan, bahwa sebelum adakan EKTP, masyarakat kami yang ada di Kota Batam, masyarakat perantau, pergi ke luar negeri, Malaysia dan Singapura, dan kembali tinggal di sini di Batam bersama kami selama ini, dan berjalannya waktu sampai bertahun-tahun, Bapak, karena tidak ada data yang sebenarnya ataupun data pendukung, sehingga mereka sampai saat ini belum ada KTP sama sekali. Oleh karenanya kami sampaikan, kenapa saya selaku yang dituakan dalam pengurusan Keluarga Besar Ikatan Melaka tentunya sangat mengalami kesulitan apabila sewaktu-waktu saudara-saudara kami mengalami sakit penyakit yang ada di Kota Batam. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya sebagai yang dituakan pasti saya akan membantu. Terima kasih, cuma itu aja Pak Wakil Wali Kota Batam. Ini adalah keluhan kami, karena kami adalah kabupaten baru yang ada di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Pergi ke laut di petang hari, hendak mencari si anak ketam. Dari NTT kita ke Kepri, bersama pemerintah membangun Batam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak MD Santos yang telah memberikan sambutan pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pergi ke laut mencari siput dibawa ke Kuala Asahan. Izinkan kami turut menjemput. Bapak Wakil Wali Kota memberi arahan Wakil Wali Kota Batam kepada Bapak Haji Amsakan Ahmad Estos MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, Bapak Muhammad Kamaluddin Dimyat. Sengaja saya sandra malam ini untuk memberi bobot kepada pelantikan Keluarga Besar Melaka. Anggota DPR jangan hanya bersidang, Pak Santos. Perlu juga dibawa lihat masyarakat kita ini. Juga hadir bersama saya
Asisten Administrasi Umum Bapak Heriman HK, silakan berdiri Pak Heriman. Kemudian ada Kepala Kesbang Linmas Kota Batam, Ibu Kesbang aja ya, Kesbang Pol Kota Batam, Adinda Riyama Manurung, silakan berdiri. Ini juga sengaja kita bawa Pak Santos agar keluarga besar kita ini terdata di data Kesbang Pol kita. Ya, juga hadir bersama saya Ketua PKNTT yang kita banggakan, Adinda Angelinus. Satu kehormatan tiba-tiba memberikan amanah kepada saya untuk melantik Pak Santos. Kita diperintah oleh ketua hari ini. Juga yang saya banggakan di sini hadir Wali Kota Sagulung. Saya menyebutnya begitu. Adinda Reza Kadapi ingin diperkenalkan sebagai Wali Kota. Tak apa-apa, tapi Sagulung saja. Kalau mau keseluruhan itu namanya melawan guru. Juga hadir bersama kita Wali Kota Sungai Binti. Mau Wali Kota juga. Adinda Riswandi. Juga tokoh kita yang hadir malam hari ini ramai sekali. Sekretaris Umum PKNTT, sahabat saya Bapak Faisal Ola. Saya tahu beliau ini termasuk berjuang kemarin Pak, ketika Ramah Jilid 1. Dan saya tahu beliau akan kembali berjuang untuk Ramah Jilid 2 bersama Kak Angel. Juga ada senior kita, Ketua Panitia Bapak Yosef. Hadir juga bersama kita Wakil Ketua PKNTT, ada 2 orang yang hadir. Satu Bapak Abdul Rahman, ini sahabat saya juga Pak, sekaligus rektor. Hebat-hebat orang PKNTT. Ada yang jadi rektor, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi chief security, macam-macam. Hebat, tepuk tangan dulu untuk keluarga besar PKNTT. Juga hadir bersama kita Bapak Abdullah Yusuf. Mana Pak Abdullah? Ada juga Ketua Kerukunan Keluarga Lembata Bapak Bastian Langodai yang baru dilantik, kata Kak Angel tadi. Juga ada sahabat saya Ketua Kedang. Nah, ini Ketua Kedang Adinda Ilyas Muhammad Labelu, gitu ya? Beda. Tipis tak apalah. Sekretaris Perkumpulan Kekeluargaan Indonesia Timur Perkip Kota Batam, Bapak Epidius Halima. Terima kasih Pak Epidius. Juga ada sahabat saya tadi Ilyas Langodai. Mana Ilyas? Entah dari mana asalnya, entah dari Malaka. Serta yang sangat saya banggakan, Ketua terpilih Bapak Feldinato dos Santos beserta segenap jajaran pengurus yang baru dilantik. Kasih aplaus untuk pengurus kita ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sangat saya banggakan. Pertama dan utama sekali, mari kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena di sela-sela kesibukan kita semua, pada malam hari ini bisa bersilaturahmi dalam acara yang cukup penting, yaitu pengukuhan dan pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Besar Malaka Kota Batam. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang membanggakan ini. Yang pertama, salam dari Bapak Wali Kota Batam.
ya Kak Angel, Pak Santos, salam dari Bapak Wali Kota Batam. Sedianya beliau ingin hadir bersama-sama kita, tapi karena sebentar lagi akan ada renungan suci di Taman Makam Pahlawan, setelah tadi pawai Tabtu, beliau masih bersama Muspida. Tentu saja tidak enak kalau harus meninggalkan itu. Maka beliau mengamanahkan kepada saya untuk hadir di pelantikan ini. Di sisi lain, pimpinan kita itu besok Bapak pagi jam 7 sudah harus menaikkan sang merah putih Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Nah, jadi beliau mesti cukup istirahat. Kalau saya kan tugasnya nanti menurunkan. Pada saat penurunan sang merah putih, beliau pada saat menaikkan pagi hari besok. Harapan saya ketidakhadiran pimpinan kita itu tidak mengurangi arti pertemuan kita ini. Itu Pak Santos. Yang kedua perlu saya sampaikan bahwa adalah fakta, realitas yang tidak dapat kita pungkiri. Batam ini dihuni oleh berbagai komunitas. Ya, ada 34 provinsi yang warganya di Batam. Kemudian ada 534 kabupaten dan kota yang warganya di Batam. Oleh sebab itu menjadi kewajiban kita bersama untuk saling memahami, saling menghormati, saling berbagi dan merasa bahwa Batam ini adalah rumah kita bersama. Ini yang paling penting, Pak. Di berbagai kesempatan pelantikan paguyuban saya selalu ingatkan, miniatur Indonesia yang ada di kota Batam ini adalah rahmat, dan ini adalah representasi Indonesia. Kan orang menyebut Batam ini miniaturnya Indonesia. Maka kerukunan di tengah keberagaman itu mesti menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Ini hal yang paling penting terkait dengan pelantikan kita ini, Pak Santos. Yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, pada saat pelantikan paguyuban juga saya selalu ingatkan, tolong warga-warga Malaka yang hadir di sini, yang malam hari ini dikukuhkan, atau yang memang sudah menetap di Batam, memaknai dirinya sebagai orang Batam yang berasal dari Malaka. Jangan terbalik. Jangan kita mendefinisikan diri kita sebagai orang Malaka yang hidup yang menumpang di Batam. Salah itu. Yang betul kita adalah orang Batam yang berasal dari Malaka, Kabupaten Malaka. Ada nilai rasa, Pak, yang membedakan dua konsep itu. Kalau kita merasa sebagai orang Batam yang berasal dari Malaka, maka kita merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk membuat negeri ini hebat, untuk membuat negeri ini maju. Tapi kalau terbalik, kita memanai diri kita sebagai orang Malaka yang berada di Batam, nanti setelah selesai cari rezeki pulang kampung, tidak merasa punya tanggung jawab untuk menjadikan tanah ini, bumi Batam tercinta ini, sebagai tempat kita mengabdi. Ya, ini yang kedua yang penting saya sampaikan. Yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, organisasi paguyuban, Pak Santos, paguyuban apapun namanya, adalah organisasi yang mengamanahkan kepada pengurus untuk bertungkus lumus, untuk bersakit-sakit, untuk mengurus duka warga yang sifatnya semuanya sosial. Jadi setelah Bapak dan Ibu diamanahkan dilantik tadi, maka yang harus ada dalam hati kita bagaimana berjuang supaya warga kita ini dapat hidup lebih baik, mendapat kita sapa secara baik, sehingga rasa kebersamaan itu tumbuh. Jadi organisasi paguyuban
adalah organisasi sosial yang sifatnya saling berbagi, saling mengisi, rela berkorban untuk organisasi, dan jangan pernah hitung-hitung untung rugi di situ. Pasti organisasi paguyuban ini ujung-ujungnya rugi. Apa nih? Kenapa? Mati lampu. Tadi Pak Santo, mudah-mudahan dapat didengar sampai di belakang. Yang saya Ada genset. betul-betul penekanan bahwa Pak Santos hari ini barangkali sudah mulai bersama rekan-rekan yang diberi amanah, sudah mulai melakukan pendataan warga-warga Batam yang berasal dari Kabupaten Malakai. Setelah itu mulai pada setiap kecamatan ada yang ngurusnya. Nah, saya juga himbau agar pendataan warga. Pak Santos mungkin bisa dimulai dari sini. Setelah seluruh warga didata, terserah Pak Santos setelah itu. Apakah mengajak warga memilih ramah misalnya? Itu lain cerita. Surau jangan pula nanti ini jadi tafsir lain. Pasti, tapi betul juga. Setelah itu Pak, kembangkanlah kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya saling mengakrabkan satu dengan lain. Ya Pak Santos, saya perlu sampaikan bahwa Bapak Wali Kota Batam kita itu adalah Bapak Nusantara di Batam. Beliau itu adalah keluarga Forum Pembauran Kebangsaan. Jadi Pak Wali ini ketua seluruh Forum Pembauran Kebangsaan yang ada di Batam. Nah, jadi kalau ada satu dan lain hal yang terkait dengan warga Malaka, silakan bincang dengan Pak Wali. Barangkali sebelum sampai Pak Wali, bincang dengan Ibu Riama. Ini orang yang antara lain menjadi perpanjangan beliau mengurus paguyuban organisasi sosial, organisasi politik yang ada di Batam. Nah, Pak Santos lihat betul-betul. Itu yang ketiga keempat tadi ya. Salah, harap maklum aja kalau saya salah. Itu yang keempat yang perlu saya sampaikan. Yang kelima yang juga tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini Batam masih berhadapan dengan persoalan COVID-19. Pak Wali selaku Ketua Umum gugus tugas, saya selaku Ketua Harian gugus tugas, tidak jemu-jemunya menyampaikan kepada seluruh warga Batam bahwa COVID ini akan berumur yang sangat panjang. Maksud saya tidak bisa kita ketahui kapan berakhir. Tak tahu kita Pak, kapan COVID-19 ini akan berakhir. Yang saya tahu, dalam rentang waktu 3 minggu terakhir ini grafiknya begini, naik ke atas. Saya ingat saya data kemarin, hari ini saya belum buka, 371 orang yang terpapar, baru 250 orang yang sembuh, 22 orang diantaranya meninggal dunia. Yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, 371 orang yang terpapar itu ternyata dominannya adalah orang tanpa gejala. Siapa orang tanpa gejala itu? Seperti orang yang ada di depan saya ini. Berat bos, perasaan sehat, tapi rupanya kalau di swab ini
Kalau di rapid test ini jangan-jangan berserak juga barang itu di sini. Saya bukan ingin menakut-nakuti cerita ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa perlu kesadaran kita semua Bapak Ibu untuk mematuhi protokol kesehatan. Hari ini faktanya dari bulan 10 yang lalu sampai dengan saat ini kurang lebih 1 tahun COVID-19 ini menghantam dunia. Di Batam kurang lebih 4 bulan menghantam Batam. Dan kita tidak tahu kapan berakhirnya karena sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Yang 4 itu sementara ini tutup. Jalur Selimba, Arbulpi, Sekupang, kemudian Nongsa Puin Marina, tambah Batam Center. Yang operasi itu Batam Center. Bapak Ibu tahu berapa dia bawa penumpang ke Singapura? Satu hari biasa ada sekian trip, sekarang ini hanya 2 trip. Satu hari dia bawa penumpang ke Singapura maksimal 2 orang. Begitu juga saat baliknya dari Singapura ke Batam maksimal 2 orang. Di pesawat tak pernah lagi pesawat itu full seat orang yang harus kita isolasi. Nah, jadi sangat serius persoalan ini. Ibu-ibu sudah mulai puyeng. Anak-anak belajar dengan ibu-ibu sekarang. Saya lihat kening ibu-ibu beberapa bulan ini sudah mulai berkeluh. Mikir PR anak. Nah, jadi Bapak Ibu, semua sendi sudah mulai menderita. Tapi hand sanitizer ini tidak dianjurkan kalau ada makanan. Kita cuci pakai itu, lupa Pak, langsung hantam buah itu. Rupanya virus mati, kita pun mati. Dianjurkan cuci. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau pakai hand sanitizer pada saat mau makan, jangan lupa cuci tangan. Jadi 3, pakai masker, jaga jarak, hand sanitizer atau cuci tangan. 4, kembangkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang rajin olahraga, silakan olahraga. Yang mau naik sepeda, naik sepeda. Yang mau main voli, main voli. Kalau ibu-ibu dari Kabupaten Malaka suka main takraw, main takraw. Mudah-mudahan tak ada pengecualian ibu-ibu main takraw. Nah, tapi perilaku hidup bersih dan sehat itu nah, ini yang paling penting. Terakhir, enjoy, happy, senang. Ya, karena kalau kita bahagia, imun tubuh kita kuat. Virusnya mau masuk, lihat wajah ibu-ibu sedang cerah-cerah, terpelanting virusnya, pulang kampung. Tapi ketika nampak ibu-ibu mulai kusut mikir PR anaknya, paket tak ada, nah, mulai virus masuk cepat. Nah, Bapak Ibu, tolong bantu pemerintah untuk mematuhi 5 hal ini. Terutama pakai masker, jaga jarak, rutin cuci tangan. Ya, ini dengan cara seperti inilah kita bisa putuskan mata rantai sebaran COVID-19 ini. Ini terkait dengan COVID-19 Bapak Ibu. Yang kelima yang perlu saya sampaikan, bahwa sebentar lagi Haji Muhammad Rudi Amsakar Ahmad akan cuti Pak. Ya, kami akan cuti tanggal 16 September nanti. 26. Nah, 26 September. Saya dengan angka-angka ini lupa. Memang tidak familiar. Kalau saya beli baju, maka sebulan ke depan saya sudah lupa berapa harga baju. Pada saat saya ulang tahun, saya pun tak ingat. Begitu juga dengan istri dan anak-anak. Maka kami kadang-kadang sering bertengkar hanya karena ulang tahun. Memang saya tidak gampang betul lupa dengan angka-angka. Mungkin karena disiplin saya sosiologi, bukan orang akuntansi atau orang matematika. Payah saya hafal dengan angka. Kalau sudah berbicara angka berapa COVID, mesti ada catatan. Kalau enggak, berserak-serak. Nomor HP istri pun saya lupa. Bayangkan apa Pak?
Tapi nomor HP Pak Wali saya tak pernah lupa. Apa tadi tema ini yang ini? Nyanyi cerita kita. Apa tadi ya? Cuti. Ya Pak. Tanggal berapa tadi? 26 September ini kami akan cuti. Berarti saya udah salah ngomong di masyarakatnya. Saya bilang tanggal 16 atau tanggal 6. Rupanya tanggal 26. Tanggal 26 nanti kami akan cuti Pak. Oleh karena itu saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, selama 4 tahun 7 bulan kurang lebih kami menjabat ini, saya rasa kami perlu mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Batam. Ya. Istimewanya warga Kabupaten Malaka yang hadir pada malam hari. Mengapa saya perlu berterima kasih? Karena capaian yang diraih Batam saat ini berkat dukungan warga Batam. Ya. Lompatan-lompatan yang kita raih saat ini bisa kita capai dengan sangat baik saat ini karena didukung oleh masyarakat Batam. Bapak Ibu, wali kota kita itu wali kota terbaik di Indonesia. Wali kota kita itu wali kota terbaik di Asia. Kita sudah poles infrastruktur seperti sekarang yang Bapak lihat. Sudah berskala internasional. Itu yang makro-makro jalan kita itu, taman kita itu sudah standar internasional Pak. Mengapa seperti itu? Karena visi kita Batam mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani. Bukan bandar kaling-kaling Pak. Bandar dunia yang kita mau buat. Dan hari ini alhamdulillah 4 tahun 7 bulan kita sudah dapat memberikan hasil yang menurut saya terbaik lah sepanjang yang saya tahu selama. Nah itu Pak, yang pertama terima kasih, yang kedua mohon maaf, yang ketiga mohon doa. Semoga sampai berakhir masa jabatan kami tanggal 14 Maret 2021 yang akan datang, Haji Muhammad Rudi Ansakar ini mudah-mudahan tetap sehat Pak, dapat menyelesaikan tugas kami sampai akhir. Ya, dan mudah-mudahan dapat melanjutkan amanah berikutnya dari masyarakat. Ya, cuman pantunnya gini Pak Santos. Jalan-jalan dengan Cik Minah. Hendak menuju rumah Pak Abdurrahman. Abdurrahman lah, karena orang NTT ada dosen kita apa? Rektor kita, harus kita sebut itu. Ulang lagi. Jalan-jalan dengan Cik Minah. Hendak menuju rumah Pak Rahman. Kalau Batam semakin ramah, insya Allah Kepri pun semakin aman. Paham lah itu? Paham lah, kalau tak paham nanti Kak Angel yang menjelaskan. Nah itu yang keempat Bapak yang perlu saya sampaikan ya. Satu, sekali lagi mohon terima kasih. Yang kedua mohon maaf. Yang ketiga mohon doa. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya Pak, mohon warga Batam ramai-ramai datang ke TPS pada saat pilkada nanti, karena satu suara Bapak dan Ibu penting bagi Batam, penting bagi Kepri, dan penting bagi Indonesia. Soal siapa mau Bapak dan Ibu pilih silakan, saya nanti akan berkhutbah cerita ini pada saat kampanye. Tidak ada persoalan, Bapak mau pilih A, mau pilih B, tak apa-apa. Cuman kalau tak pilih ramah kan keterlaluan, itu saja Pak. Yang saya mau sampaikan. Itu ya. Yang keempat, ramai-ramai Pak, dalam posisi sebagai wakil wali kota, kami berkewajiban untuk menggerakkan warga Batam supaya partisipasi politiknya naik dari waktu ke waktu. Jadi kalau jumlah yang memilih nanti turun, kami juga kelemahan juga, tanda kelemahan bagi kami, kelemahan bagi KPU, kelemahan bagi penyelenggara. Hendaknya dari waktu ke waktu data ini semakin meningkat, data pemilih yang hadir ke TPS itu. Ya, ini yang keempat yang perlu saya sampaikan. Dan terakhir Bapak Ibu, saya sedikit ingin bercerita tentang romantisme
Nusa Tenggara Timur dan Kepri. Pertama, saya diceritakan oleh Datuk Nyat Kadir bahwa di negeri sana ada namanya makam Kapitan Lingga. Konon kabarnya berasal dari sini. Atau orang sana yang sudah lahir besar dan mengabdi di sini tiba-tiba pulang kampung. Itulah Pak Nyat pada saat jadi wali kota sampai berangkat ke sana. Sampai berangkat mau melihat makam Kapitan Lingga. Dan rupanya sejarah ternyata tidak sampai di situ. Hari ini kita mendapatkan nama yang sama. Saya baru malam ini tahu Pak, ada Kabupaten Malaka. Malaka ini bagian dari Kesultanan Riau, Lingga, Johor, Pahang, dan Malaka itu. Zaman awal ketika kerajaan ini Pak, Semenanjung ini masih dikuasai oleh Kesultanan Melayu. Malaka ini bagian dari Kesultanan ini. Rupanya sampai pula Malaka ini ke perbatasan Timur Leste. Artinya Pak, secara psikologis sebenarnya kita ini saling terikat. Hendaknya saling merasa bagian satu dengan lain. Karena itu saya ingin malam ini Bapak dan Ibu memaknai Haji Muhammad Rudi dan Amsakar Ahmad ini sebagai bapaknya, sebagai orang tuanya. Ikatan Keluarga Kabupaten Malaka. Alah sudah lagi. Sudah selesai pidato. Mau ke Taman Makam Pahlawan lagi. Udah jam 11, pas betul. Nah, jadi kami Pak malam ini renungan suci di Taman Makam. Menurut cerita para arwah, sebenarnya kerjaan ini bikin mereka terganggu tidurnya. Malam tuh tiup-tiup trompet, hormat-hormat, apalah kerja orang nih gitu. Kita mau tidur nyenyak di makam ini dia heboh-heboh aja di atas. Ini cerita sudah menjelang jam 11 Pak. Mesti ada bumbu-bumbu yang nyanyah-nyanyah kalau bahasa kampung saya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sungguh saya sangat berbahagia dan Bapak Ibu, pertemuan ini memang kecil. Tapi pertemuan pelantikan untuk Ikatan Keluarga Besar Kabupaten Malaka ini menurut saya dihadiri oleh orang-orang besar. Pertemuan tak perlu besar Pak, tapi orang yang hadirnya penting. Ada asisten, ada DPR, ada Kesbang, ada guru, ada rektor, ada wali kota Sagulung, ada wali kota Sungai Binti. Apa kurangnya? Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Indah sungguh bunga melati, petik sekuntum putri Pak Abu. Marilah kita satukan hati agar Batam dan Kepri ke depan semakin maju. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya setelah ini akan meninggalkan tempat Pak Santos, tapi komunikasi kita mesti terus berlanjut. Ada Ibu Riama, ada Pak Asisten, apa-apa hal. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan soal KTP. Saya sudah bilang sama Pak Camat, asal warga yang tidak ada identitas mau membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dihadiri atau ditandatangani oleh saksi-saksi, insya Allah proses administrasinya itu bisa diselesaikan oleh camat kita. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya sangat senang Pak hadir bersama-sama kita ini. Dan selalu saja ketika hadir di masyarakat, walaupun badan penat, walaupun badan capek, selalu saya merasa ada energi. Nah inilah yang barangkali membuat saya seperti kecanduan turun ke bawah ini. Betul, bukan berbahasa basi. Kalau mau berbicara dari pagi, udah mau rontok rasa badannya. Tapi kalau sudah ketemu warga, selalu ada energi Pak, selalu ada energi. Apalagi kalau nampak muka Kak Angel dengan Pak Santos ini, selesai semua persoalan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan selamat malam. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Tanjung bernama si Tanjung Pantun. Banyaklah orang menjual rotan. Warga NTT sabar dan santun, hidup bersama orang tempatan. Terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Wakil Wali Kota Batam yang telah berkenan hadir bersama-sama kami pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami atas nama panitia, atas nama Ikatan Keluarga Besar Malaka Kota Batam mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Wakil Wali Kota Batam yang telah berkenan hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ayo Pak ya, makasih. Ya, gimana? Makasih, dan makasih, makasih atas kesambutannya yang meriah dan yang kita akan ikut. Kami akan pulang. Terima kasih. Ya. Itu ada makam pahlawan yang pulang dari Terus duluan ya. Aman-aman aja. Iya. Siap. Ya, ketemu di mana? Ya. Senior, makasih senior. Siap. Ya. Alam. Ya.